Tujuan pembelajaran: mahasiswa mampu menguasai pondasi saintifik pada materi fotosintesis. Teori: fotosintesis adalah proses pemanfaatan energi cahaya yang berasal dari energi matahari oleh kloroplas tumbuhan untuk mengubah menjadi energi kimiawi yang disimpan dalam bentuk gula dan molekul organik lainnya. Tanaman sebagai organisme autotrof membuat molekul organik sendiri dari bahan mentah anorganik yang diperoleh dari lingkungannya. Daun adalah tempat utama terjadinya fotosintesis. Energi yang digunakan untuk fotosintesis berasal dari cahaya matahari yang diserap oleh kloroplas di dalam daun. Bahan yang digunakan untuk fotosintesis adalah air dan karbon dioksida. Air atau H2O sebagai bahan dalam tanah menyebar dari akar melalui xilem. Karbon dioksida atau CO2 sebagai bahan di udara masuk melalui stomata. Produk yang dihasilkan dari fotosintesis adalah glukosa atau C6H12O6, merupakan produk fotosintesis berenergi tinggi yang menyebar ke seluruh bagian tanaman lewat floem. Oksigen atau O2 adalah produk fotosintesis yang keluar dari daun melalui stomata. Prosedur proyek: 1. Menemukan dan mempelajari materi fotosintesis. 2. Menemukan materi yang telah didapatkan menjadi video. Ketiga, selanjutnya persiapan membuat video. Keempat, pengeditan video agar menarik. Fotosintesis adalah suatu proses di mana organisme yang memiliki kloroplas mengubah energi cahaya menjadi energi kimia, melibatkan dua lintasan metabolik yaitu reaksi terang, mengubah energi matahari menjadi energi seluler, dan reaksi gelap pada siklus Kelvin, atau reduksi CO2 menjadi CH2O. Reaksi terang fotosintesis terjadi pada membran tilakoid, adalah proses untuk menghasilkan ATP dan reduksi NADPH2. Reaksi ini memerlukan molekul air dan cahaya matahari. Proses diawali dengan penangkapan foton oleh pigmen sebagai antena. Reaksi terang melibatkan dua fotosistem yang saling bekerja sama, yaitu fotosistem 1 dan fotosistem 2. Fotosistem 1 berisi pusat reaksi P700 yang berarti bahwa fotosistem ini optimal menyerap cahaya pada panjang gelombang 700 nanometer, sedangkan fotosistem 2 berisi pusat reaksi P680 dan optimal menyerap cahaya pada panjang gelombang 680 nanometer. Aliran elektron dapat terjadi dengan dua cara, yaitu aliran elektron non-siklik dan aliran elektron siklik. Dalam lintas aliran elektron non-siklik, energi cahaya masuk dan diserap oleh fotosistem 1, mengeksitasi molekul klorofil sehingga klorofil menjadi tereksitasi. Energi eksitasi ini akan berpindah dengan cepat melalui kelompok pigmen permanen cahaya ke pusat reaksi fotosistem 1. Proses tersebut mendorong elektron dari keadaan dasar relatif miskin energi menuju tingkat energi lebih tinggi, sehingga pusat fotosistem 1 tereksitasi. Selanjutnya, elektron kaya energi dikeluarkan dari pusat reaksi mengalir ke bawah sepanjang rantai membawa elektron menuju NADP+, untuk mereduksinya menjadi NADPH. Proses tersebut meninggalkan lubang elektron pada fotosistem 1. Aliran elektron siklik. Dalam aliran elektron siklik, elektron yang ditingkatkan ke penerima primer oleh pemberian cahaya pada fotosistem 1 tidak diberikan kepada NADP+, tetapi mengalir kembali ke dalam lubang elektron fotosistem 1 melalui jalan pintas. Lintas ini melibatkan beberapa rantai pembawa elektron antara fotosistem 2 dan 1.
termasuk bagian tahap fosforilasi. Pemberian cahaya pada fotosistem 1 mengakibatkan elektron terdaur secara terus-menerus. Selama aliran siklik tidak terjadi perubahan NADPH dan pembebasan O2, tetapi diikuti pembentukan ADP menjadi ATP atau disebut fosforilasi siklik. Aliran ini menghasilkan ATP. Siklus Kelvin. Siklus Kelvin menggunakan ATP dan NADPH untuk mengkonversi CO2 menjadi gula. Siklus Kelvin terjadi di stoma. Siklus Kelvin memiliki 3 tahap, yaitu fiksasi karbon, reduksi, dan regenerasi aseptor CO2. Tahap pertama asimilasi CO2 menjadi biomolekul adalah reaksi fiksasi karbon. Kondensasi CO2 dengan penerima 5 karbon ribulosa 1,5 bifosfat untuk membentuk 2 molekul 3 fosfogliserat. Pada tahap kedua, 3 fosfogliserat direduksi menjadi triofosfat secara keseluruhan. 3 molekul CO2 difiksasi ke 3 molekul ribosa 1,5 bifosfat untuk membentuk 6 molekul gliseraldehida 3-fosfat. 18 karbon dalam kesetimbangan dengan dihidroksiaseton fosfat. Pada tahap ketiga, 5 dari 6 molekul triofosfat 15 karbon digunakan untuk megenerasi 3 molekul ribosa 1,5 bifosfat atau 15 karbon. Bahan awal molekul ke-6 triosa fosfat. Produk bersih fotosintesis dapat digunakan untuk membuat heksosa untuk bahan bakar, sukrosa untuk transportasi ke jaringan non-fosinetik, atau pati untuk penyimpanan. Jadi proses keseluruhan adalah siklus dengan konversi berkelanjutan dari CO2 menjadi triosa fosfat dan heksosa. Fruktosa 6-fosfat adalah perantara kunci pada tahap 3 asimilasi CO2, mengarah pada regenerasi ribosa 1,5 bifosfat atau sintesis pati. Jalur dari heksosa fosfat ke pentosa bifosfat melibatkan banyak reaksi yang sama yang digunakan dalam sel hewan untuk konversi pentosa fosfat menjadi heksosa fosfat. Selama fase monoksidatif dari jalur pentosa fosfat dan asimilasi CO2 fotosintesis. Pada dasarnya rangkaian reaksi yang sama bereaksi ke arah lain, mengubah heksosa fosfat menjadi pentosa fosfat. Siklus pentosa fosfat reduktif ini menggunakan enzim yang sama dengan jalur oksidatif dan beberapa enzim yang membuat siklus reduktif tidak dapat diubah. Kesimpulan, fotosintesis adalah proses pemanfaatan energi cahaya yang berasal dari energi matahari oleh kloroplas tumbuhan untuk mengubah menjadi energi kimiawi yang disimpan dalam bentuk gula senyawa organik lainnya. Produk yang dihasilkan daripada fotosintesis adalah karbohidrat dan oksigen. Pada dasarnya, fotosintesis terjadi dalam 2 rangkaian, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap.